Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjarika Dini Terutami, NPM 18230010. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS pemanduan bakat yang diamput oleh dosen Bu Utfi. Nah, saya langsung akan menjawab pertanyaan poin 1. Saya mendapat materi faktor yang mempengaruhi kinerja olahraga. Yang pertama itu faktor keterampilan terhadap kinerja olahraga. Yang kedua faktor sosial budaya terhadap kinerja olahraga. Yang ketiga faktor perbedaan ras terhadap kinerja olahraga. Yang keempat itu faktor kematangan terhadap kinerja olahraga. Nah, yang pertama tadi itu keterampilan terhadap kinerja olahraga. Nah, biasanya itu tingkah laku atau kejiwaan yang dimiliki oleh atlet atau individu yang merupakan salah satu faktor yang menjadikan sukses atau tidaknya seorang atlet. Dan yang kedua itu faktor sosial budaya terhadap kinerja olahraga. Nah, itu yang berpotensi pengaruh dari lingkungan atlet tersebut yang bisa berkembang atau tidak. Nah, yang poin ketiga itu ada faktor perbedaan ras terhadap kinerja olahraga, yaitu individu atau yang kelompok itu di dalam perbedaan suku, ras, budaya dan agama dan lain-lain. Karena Indonesia ini banyak perbedaan, jadi perbedaan ini akan sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Dan poin yang keempat itu faktor kematangan terhadap kinerja olahraga. Nah, kematangan atau kemapanan saat olahraga itu berpengaruh karena untuk percaya diri dan kuat dalam penampilan saat berolahraga. Jadi tidak terlalu cemas atau takut saat bertanding dan membatasi kemampuan memecahkan masalah. Dan biasanya itu jika kematangan itu sudah kuat, itu akan menjadi sebuah prestasi, insya Allah. Sekian dan terima kasih. Nanti saya lanjutkan ke poin yang 2. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu sumber pandang pemanduan bakat yang ada di negara Indonesia saat ini. Menurut saya, pemanduan bakat dan pengembangan bibit atlet di negara-negara yang maju prestasinya telah dilaksanakan dengan mendapatkan dukungan sumber daya yang memadai seperti dari dana pemerintah dan masyarakat. Dan salah satu kendala dalam pembinaan olahraga prestasi di Indonesia adalah tidak diketahuinya secara pasti apakah atlet tersebut dibina dalam bidang olahraga yang cocok atau memiliki potensi tinggi di olahraga tersebut. Nah, tanpa disadari bahwa upaya mencapai prestasi dalam olahraga tersebut merupakan konflik karena melibatkan banyak faktor, yaitu faktor seperti internal seperti fisik dan mental atlet, dan faktor internalnya itu seperti lingkungan, alam dan peralatan. Dan faktor internalnya itu bersumber dari kualitas atlet itu sendiri, di mana atlet berkualitas memiliki potensi bawaan atau bakat yang bakat dari lahir, kayak dari orang tua atau keturunannya, yang bisa berpotensi tinggi untuk mencapai prestasinya. Nah, yang internalnya itu dari cabang-cabang olahraga yang siap
3. Cara Anda memotivasi seorang atlet yang sedang mengalami tidak percaya diri dalam bertanding. Yang pertama itu berpikir positif agar daya tahan mental seorang atlet itu kuat saat di pertandingan. Yang kedua yaitu memotivasi atletnya agar berpikir positif, tidak stres dan tidak minder. Seorang atlet harus memotivasi dengan baik biar percaya diri dan memacu semangat atlet di area pertandingan. Yang ketiga yaitu yang terpenting, dukungan dari orang-orang tertentu dan keluarga itu sangat penting untuk memacu atlet agar percaya diri di area pertandingan dan hasilnya memuaskan. Nah, bisa. Yang keempat, untuk mendapatkan calon atlet yang kelak diharapkan dapat mencapai prestasi yang tinggi, itu ada beberapa upaya dan tahapan. Analisakan tahapan dan upaya yang dapat dilakukan. Menurut saya itu yang pertama, identifikasi bakat, yaitu melakukan tes kepada anak atau remaja, yaitu tes jasmani, fisiologi dan keterampilan tertentu untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki agar hasil saat berolahraga bisa memuaskan. Yang kedua itu pengembangan bakat, yaitu pemilihan calon atlet pada tahap berikutnya. Itu memberikan infrastruktur yang memadai dan memungkinkan atlet dapat mengembangkan potensi secara penuh. Dan biasanya itu ada bakat minat dan bakat khusus, yaitu bakat minat itu mengembangkan dan mencampurkan seluruh kemampuan yang ada di anak tersebut untuk mengarahkan anak tersebut ke kegiatan mana. Kayak misal anak tersebut itu minat di musik, ya kita arahkan ke musik. Kalau misal anak tersebut memilih olahraga, kita arahkan ke olahraga dan seterusnya. Yang kedua itu ada bakat khusus. Bakat khusus itu bakat yang sejak lahir atau biasanya itu bawaan dari orang tua, dan itu udah murni, itu ada di bakat khusus yang ada di tubuh orang tersebut sejak lahir. Yang kelima, fase dalam latihan. Menurut saya itu, atau yang saya pernah baca, itu ada 3 fasenya, yaitu fase pengembangan menyeluruh, yang kedua fase khusus, dan ketiga prestasi. Nah, untuk pengembangan menyeluruh itu mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu ke suatu kegiatan. Nah, di pengembangan menyeluruh tersebut itu ada bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum itu kemampuan yang berupa potensi dasar, dan bakat khusus itu bakat yang sejak lahir atau keturunan dari orang tua ya. Nah, kemudian itu yang kedua fase latihan khusus. Nah, pada latihan khusus ini bakat umum atau bakat khusus itu jika melakukan latihan yang secara rutin dan terus-menerus itu menjadi suatu yang bermanfaat sekali untuk dirinya sendiri atau maupun lingkungan. Nah, jika latihan tersebut dilakukan secara rutin dan diasah lebih serius, nanti menjadikan
prestasi tinggi, yaitu 3 fase. Yang ketiga fase dalam latihan yaitu prestasi tinggi. Nah, pada prestasi tinggi ini yang namanya prestasi ya, bersakit-sakit dahulu itu suatu yang harus pada kehidupan, yaitu bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian. Nah, jika melakukan tersebut akan menjadi prestasi yang tinggi dan menjadikan kebanggaan keluarga atau teman-teman terdekat. Nah, itu saja jawaban dari saya. Bila ada salah kata atau yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.